Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semangat pagi ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dalam bahasa Pak Rahman bukan seperti itu. Tak kenal maka kita harus ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal ya. Sesuai di slide saya, nama saya M. Rahman ya, MPD. Saya ngajar bidang studi Civic Education ya, atau PPKN Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Oke ya, saya ucapkan selamat datang di SMA Hadijah Surabaya ya. Sekolah yang bernuansa religius ya, tentunya memegang ahli sunnah wal jamaah dan bertaraf internasional ya. Kalian harus bangga sekolah di sini. Jadi sekolah yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, pada bab 1 ini kita akan membahas materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara ya. Baik anak-anak, pada bab 1 ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Coba kalian amati di slide-nya Pak Rahman. Gambar apa itu kira-kira? Itu adalah gambar pemerintahan di era presiden kita ya, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin ya. Oke anak-anak, untuk subtopik yang pertama kita akan bahas sistem pembagian kekuasaan negara. Tentu anak-anak tahu ya, apa sih itu kekuasaan, apa itu kekuasaan negara. Nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Sebelum kita bahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara, perlu Pak Rahman sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian akan dapat mendeskripsikan pembagian kekuasaan dalam negara ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, kalian dapat membedakan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan ya. Yang ketiga, kalian dapat mengklasifikasikan lembaga negara berdasarkan teori pembagian kekuasaan ya. Yang keempat, kalian dapat menganalisis ya, pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, anak-anak, apa sih kekuasaan itu? Mungkin ada yang tahu. Kekuasaan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya
melakukan tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Salah satu contoh mungkin ya, kalau Pak Rahman seorang guru menyuruh siswanya untuk mengerjakan tugas sekolah. Jadi ketika anak itu mengerjakan tugas, berarti Pak Rahman punya kekuasaan untuk mempengaruhi seorang siswa. Itu adalah pengertian dari kekuasaan. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Kekuasaan negara itu kewenangan negara, ingat-ingat ya, kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Itu adalah kekuasaan negara, ya. Saya yakin anak-anak sudah paham terkait dengan pengertian kekuasaan dan kekuasaan negara. Oke, sebelum kita bahas tentang sistem pembagian kekuasaan, ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur berdirinya suatu negara ya. Ingat-ingat, yang pertama ada unsur konstitutif ya. Unsur ini mutlak ya, mutlak harus ada ketika berdiri suatu negara ya. Yang pertama ada unsur harus ada pemerintahan ya, pemerintahan ya. Yang kedua ada unsur wilayah ya, ada unsur wilayah. Yang ketiga ada unsur rakyat atau penduduk. Itu adalah unsur konstitutif ya, yang mutlak ya, harus ada ketika negara itu berdiri. Yang kedua ada unsur deklaratif ya. Ini tidak mutlak ya. Jadi misalnya negara itu berdiri dulu boleh ya. Salah satu contoh dari unsur deklaratif itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi harus ada aturan ya, aturan yang mengatur tentang warga negaranya itu sendiri. Terus ada tujuan negara ya. Tujuan negara kita tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Itu ada 5 ya. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Tentu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan ya, tahun berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kita akan diakui oleh negara lain. Oke, Pak Rahman lanjutkan. Nah, apa sih pengertian pemerintahan itu dalam arti luas? Bisa dilihat di slide-nya Pak Rahman ya. Pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. Itu arti pemerintah dalam arti yang luas. Nah, kalau dalam arti sempit itu apa? Nah, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, diingat-ingat ya, oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Tentunya presiden dan wakil presiden tidak dapat sendiri ya,
dibantu oleh lembaga kementerian, ya, dibantu oleh lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Nanti saya jelaskan di subbab yang kedua, apa sih lembaga kementerian itu dan apa sih lembaga non kementerian itu. Itu adalah pengertian dari pemerintahan. Oke ya, ini pembagian kekuasaan menurut para ahli ya. Ada dua yang terkenal. Yang pertama menurut John Locke ya. Ini tokoh ya. Yang kedua menurut Montesquieu ya. Beliau membagi, yang pertama menurut John Locke ya, ada kekuasaan legislatif. Apa sih kekuasaan legislatif itu? Ingat-ingat ya, kekuasaan untuk membuat ya atau membentuk undang-undang ya. Sekali lagi, kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif ya. Apa sih kekuasaan eksekutif itu? Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ya, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang ya. Ini menurut John Locke ya, kekuasaan eksekutif. Yang terakhir, kekuasaan federatif ya. Apa sih kekuasaan federatif itu? Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi ini pendapat John Locke tentang teori pembagian kekuasaan. Yang kedua, ini menurut Montesquieu ya. Ini juga tokoh ya, pembagian kekuasaan ya. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Hampir sama ya, kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Terus yang kedua, kekuasaan eksekutif, sama ya. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir ini yang bedakan ya, kekuasaan yudikatif. Nah, apa sih kekuasaan yudikatif itu? Kekuasaan untuk mempertahankan ya, ingat-ingat, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu pembagian kekuasaan menurut para ahli. Saya yakin anak-anak sudah jelas semua ini ya. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Nah, dari dua pendapat tokoh tadi, kalau Pak Rahman simpulkan ya, itu ada 3 kekuasaan yang dipakai di Indonesia ya. Yang pertama adalah apa? Kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif ya. Itu sistem pembagian kekuasaan yang dipakai di Indonesia. Nanti saya jelaskan lembaganya, siapa lembaga legislatif itu, siapa lembaga eksekutif itu ya, dan siapa lembaga yudikatif itu. Oke, saya lanjutkan anak-anak ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Ini saya rinci lebih simpel lagi supaya anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Ingat-ingat, kalau legislatif ya, kalau legislatif membuat undang-undang ya, membuat undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif itu melaksanakan aturan undang-undang. Nah, yang terakhir, kalau yang yudikatif mengawasi
aturan, ya. Jadi misalnya ada yang melanggar, nanti yang eksekusi adalah kekuasaan yudikatif, ya. Itu ya pembagian sistem kekuasaan. Pak Rahman jabarkan dengan simpel supaya anak-anak dapat memahami. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang Pak Rahman mau tanya ya, kita sharing ya. Silakan nanti dijawab ya. Apa sih bedanya ya? Apa sih bedanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? Tentunya anak-anak mungkin kemarin sudah belajar ya. Silakan dijawab apa sih pembagian kekuasaan itu dan pemisahan kekuasaan, ya. Oke, saya gambarkan di sini ya. Ini adalah sistem pembagian kekuasaan ya. Kalau saya buat bagannya itu saling terkait ya. Ada sinergi antara lembaga legislatif, antara lembaga eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi ada kerjasama pembagian kekuasaan, saling melengkapi. Kalau tadi sudah saya jelaskan, yang legislatif itu adalah membuat undang-undang, yang melaksanakan adalah eksekutif ya, yang menjalankan undang-undang, yang mengawasi adalah yudikatif. Jadi ini ada pembagian kekuasaan dan sinergi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, tidak berdiri sendiri. Salah satu contoh negara yang menganut pembagian kekuasaan ini adalah negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pembagian kekuasaan. Nah, apa sih pemisahan kekuasaan itu? Nah ini, kalau tadi bagannya saling terkait, ini sendiri-sendiri ya. Jadi legislatif itu berdiri sendiri ya, eksekutif itu berdiri sendiri, dan yudikatif juga berdiri sendiri. Tidak ada sinergi ya. Dia menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan organisasinya. Nah, contoh negara yang mengatur pemisahan kekuasaan ini adalah negara superpower ya. Siapa negara superpower kita? Yaitu negara Amerika Serikat. Itu ya bedanya kekuasaan, bedanya pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan. Nah, kalau tadi anak-anak sudah paham ya tentang lembaga legislatif, lembaga eksekutif. Nah, sekarang kita bicara lembaga negara di Indonesia ya, di Indonesia ya. Setelah diamandemen ya, itu bagannya yang pertama, yang paling atas sendiri tentunya ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Terus yang kedua, di bawahnya ada lembaga legislatif ya. Nah, yang duduk di legislatif itu siapa saja? Atau lembaganya siapa saja? Ada MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga ada DPD. Apa DPD itu anak-anak? DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Itu lembaga-lembaga yang duduk di lembaga legislatif ya. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Nah, siapa yang duduk di sana ya? Presiden dan wakil presiden. Kalau di era tahun ini presidennya adalah
Bapak Jokowi Widodo dan wakilnya siapa? Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, sudah saya sampaikan di awal tadi, Presiden dibantu oleh lembaga kementerian dan non kementerian. Yang ketiga, ada lembaga yudikatif, ya. Lembaga yudikatif sudah saya jelaskan tadi, yang mengawasi ada MK, ya, Mahkamah Konstitusi, ya. Yang kedua ada MA, Mahkamah Agung. Yang ketiga ada KY, ya, Komisi Yudisial. Yang terakhir ada lembaga eksaminatif, lembaga yang mengawasi atau mengontrol keuangan negara. Di sini ada BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Itu lembaga negara setelah diamandemen. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, ya. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, ya. Yang pertama, kekuasaan horizontal. Apa sih kekuasaan horizontal itu? Pembagian kekuasaan menurut fungsi, ya, lembaga tertentu yang sederajat, ya. Pembagiannya ada lembaga konstitutif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksaminatif, ada juga lembaga moneter. Itu pembagian kekuasaan secara horizontal, ya. Kalau secara vertikal itu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahannya, ya, berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Kalau sekarang ada yang namanya otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu berhak mengurus, ya, sumber daya alam yang dimilikinya. Tapi harus tetap koordinasi, ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dan vertikal. Itu sedikit penjelasan Pak Rahman mengenai sistem pembagian kekuasaan negara, ya. Semoga anak-anak paham, ya. Tentunya tidak hanya kita mengerti saja, tapi nantinya di subtopik yang ketiga kita nanti bicara tentang implementasi, ya. Jadi anak-anak bisa menerapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu penjelasan dari Pak Rahman untuk subtopik yang pertama. Terima kasih, ya. Kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis, ya, supaya barokah. Kita baca sama-sama anak-anak, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.